Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang kedua pada bab pertama arus searah dengan judul Rangkaian Elektronik dan Hukum Kirchhoff. Adapun indikator yang akan kita bahas yaitu menganalisis rangkaian hambatan, menganalisis gabungan sumber tegangan listrik, memahami hukum 2 Kirchhoff, dan materi-materi yang berhubungan dengan rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Oke Ananda, perhatikan dan simaklah video penjelasan tentang rangkaian elektronik dan hukum 2 Kirchhoff. Kita masuk yang ketiga, B. Rangkaian listrik dan hukum Kirchhoff. Ini pertemuan kedua pada bab pertama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu peserta didik mampu menggunakan alat ukur voltmeter dan ampermeter dengan benar setelah melakukan kegiatan percobaan dan mempelajari hukum Ohm. Perhatikan gambar-gambar rangkaian elektronik berikut. Nih ada sebuah lampu disusun lurus saja dan dia menyala, dan berikut ada lampu disusun seperti tangga, dia juga dalam keadaan menyala. Terus lampu yang disusun tadi memanjang ini telah dihubungkan baterai, dia menyala, ini simbolnya. Berikut lampu yang disusun seperti tangga, ini simbolnya. Baterai juga atau tegangan jika disusun lurus ini dihubungkan dengan kabel. Tegangan atau baterai dihubungkan lurus saja. Dan berikut baterai disusun seperti tangga. Maka dari gambar tersebut, rangkaian apakah yang Ananda perhatikan? Dari gambar yang Ananda amati, maka kita bisa melanjutkan pelajaran untuk menjawabnya. Yang pertama, kita judulkan atau subjudul rangkaian elektronik. Ada beberapa komponen rangkaian elektronik sebagai berikut. A. Rangkaian seri. B. Rangkaian paralel. C. Rangkaian jembatan Wheatstone. A. Rangkaian seri. Pada gambar hambatan seri, ini perhatikan, ini hambatan, kita udah tahu simbolnya R, bisa lampu, bisa hambatan-hambatan yang lainnya. Di sini dapat kita melihat rumusnya, yaitu untuk arus pada hambatan seri ini dia akan sama semuanya, dihitung satu saja, yaitu I. Baik dia di arus I1, I2, I3 dia sama menjadi I. Untuk tegangan berbeda setiap hambatan seri, maka dirumuskan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Begitu juga dengan hambatan, berarti R1 tambah R2 tambah R3. I ini satunya ampere, V tegangan volt, R hambatan ohm. Gambar pada tegangan seri. Lihat ini tegangan atau baterai disusun seperti lurus saja. Nah, ini disebut dengan tegangan seri. Maka dia harus dijadikan satu seperti gambar di sebelah. Cara menghitungnya, maka nilai tegangannya atau disimbolkan dengan E atau V. Maka tegangan seri E1 tambah E2 tambah E3 dan seterusnya. Dan nilai hambatan dalamnya, berarti setiap tegangan memiliki hambatan dalam, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Dengan keterangan bahwa E itu ada tegangan total, satuannya volt, R itu hambatan dalam, satuannya ohm, N jumlah rangkaian. B.
rangkaian paralel. Perhatikan hambatan pada paralel. Ini tadi pada gambar yang pertama tadi kita mengibaratkan lampu. Nah, ini lampu disusun seperti tangga. Ini simbolnya. Nah, di sini dapat kita sebut ini namanya rangkaian paralel. Maka untuk menghitung rumus tegangannya, tegangan kalau pada seri dijumlahkan, kalau pada paralel maka tegangan pada setiap hambatan ini sama, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk arus, maka setiap hambatan memiliki arus yang berbeda, sehingga I1 tambah I2 tambah I3. Dan untuk menghitung hambatannya, itu berbeda dengan seri, yaitu 1/Rp atau hambatan paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Untuk satuan sama dengan sebelumnya. Untuk tegangan paralel, ini perhatikan tegangan paralel atau baterainya disusun secara paralel untuk dijadikan satu. Cara menghitungnya, nilai tegangannya sama dengan simbol E, maka E setiap paralel itu sama, berarti E1 sama dengan E2 sama dengan E3 dan seterusnya, sehingga nilai hambatan dalamnya dihitung dengan cara 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Berikut yang C, rangkaian jambatan Wheatstone. Perhatikan gambar. Ini ada 3 gambar bentuk jembatan Wheatstone. Semuanya ini termasuk jembatan Wheatstone. Rangkaian jembatan Wheatstone digunakan ketika nilai perkalian dua resistor yang berhadapan bernilai sama dengan menganggap nilai R5 tidak ada. Perhatikan lagi gambar. Ini nilai yang berhadapan, R1 dengan R3 sama, R4 dengan R2 sama, sehingga kita menganggap di tengah ini atau R5-nya tidak ada. Itu maksud dari pernyataan nomor 1. Maka jika keadaannya seperti yang pernyataan nomor 1 ini, maka berlaku nilai R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Nilainya harus sama, sehingga R5-nya tidak dianggap. Setelah itu, nilainya akan berlaku, maka 1/R total sama dengan 1/R1 tambah R2 ditambah 1 dibagi R3 tambah R4. Nilai hambatan sebuah penghantar sebanding dengan panjang penghantar. Berarti hambatan itu sama juga dengan panjang penghantar, berarti R sama dengan L, sehingga dirumuskan jika hambatannya R berarti sama dengan R2/R1 kali RS, sedangkan untuk panjang penghantarnya diganti saja menjadi L, berarti L2/L1 dikali RS. Dengan keterangan RS itu hambatan yang diketahui, Rx itu hambatan yang akan diukur, sedangkan I1 dan L1 dan L2 itu panjang kawat, satuannya meter. Cara menghitung jembatan Wheatstone jika ketentuan tadi tidak berlaku. Ini perhatikan gambarnya. Jika R1 dengan R3 tidak sama nilainya dengan R4 dengan R2, sehingga kita carikan dulu nilai untuk masing-masing hambatan agar bisa kita paralelkan dan kita hitung semuanya, yaitu dengan cara yang pertama kita buat garis bantu hambatan. Ini RA, ini RB, dan ini RC. Jika hambatan di sini kita simbolkan dengan RA, tidak mesti RA, berarti nilai yang berdekatan atau hambatan yang berdekatan ini yang di atas, sehingga yang ketiganya menjadi penyebut di bawah. Berarti RA sama dengan R1 dikali R2, ini R1 kali R2 dibagi untuk semua hambatan, berarti R1 tambah R2 tambah R5. Jika RB-nya di sini kita letakkan, maka R1 kali R5 dibagi R1, R2 dan R5 ditambahkan. Dan jika di sini RC-nya, berarti yang di atas pembilang R2 ditambah R5
maaf, R2 dikali R5 dibagi R1 tambah R2 tambah R5. Setelah itu baru kita paralelkan. Begitu juga sebaliknya untuk sebelah kanan ini. 2. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas tentang tegangan dan kuat arus. Berarti ada dua pembahasan tentang hukum Kirchhoff, yaitu A. Hukum 1 Kirchhoff, kedua hukum 2 Kirchhoff. Kita masuk yang A, hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini disebut juga dengan Kirchhoff's Current Law atau disingkat dengan KCL. Bunyinya, jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Perhatikan gambar. Ini gambarnya. Ini simpul percabangan. Ini ada panah yang berbeda-beda untuk I1, I2, I3 dan I4, I5. Sehingga di sini dapat kita rumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Dari panah kita bisa mengetahui I masuknya adalah I1 dengan I2, I keluarnya I3, I4 dan I5. Sehingga dirumuskan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. B. Hukum 2 Kirchhoff. Disebut juga dengan Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Bunyinya, jumlah aljabar tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Dirumuskan, nih jumlah tegangan atau E yang sumber arus ditambah dengan jumlah tegangan penurunan atau tegangan penurunan sama dengan 0. Keterangan seperti biasa, E itu adalah volt tegangan, I kali R itu V tegangan volt, I arus, ampere, R hambatan ohm. Pada hukum 1 dan 2 Kirchhoff ini dipakai pada rangkaian arus listrik tertutup yang disebut dengan loop. Ada dua jenis loop. Yang pertama, rangkaian listrik tertutup loop tunggal. Yang kedua, loop majemuk. Kita masuk yang pertama, rangkaian listrik tertutup atau loop tunggal. Perhatikan gambar nih. Karena dia tunggal, maka hanya ada satu rangkaian tertutup. Di sini dilihat ada sumber tegangan E1 dan E2. Di sini ada hambatan R1, R2 dan R3 sehingga arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Ini arah loop. Ketentuan pada loop. Arah arus dalam sumber tegangan adalah kutub negatif ke kutub positif, sedangkan di luar sumber tegangan dari kutub positif ke negatif. Arah loop bebas searah arus listrik penulisan kuat arus positif jika berlawanan arus penulisan kuat arus negatif. Pada tegangannya bernilai positif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif, sedangkan bernilai negatif jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif. Kedua, rangkaian listrik tertutup atau loop majemuk. Perhatikan gambar. Nih. Tadi pada loop tunggal hanya satu rangkaian, loop majemuk ada dua rangkaian. Tadi keterangan yang di atas, jika kita tentukan arah loop dulu, ini searah jarum jam. Di sebelah kedua loop keduanya yaitu seberlawanan arah jarum jam. Tadi dibilang bahwa arus luar positif dari kutub positif menuju kutub negatif. Jika arah loop ini pertama kali menyentuh tegangan nih, berarti dia menyentuh tegangan berarti negatif, berarti E1-nya negatif. Kita putar lagi, untuk E2-nya yang disentuh pertama adalah positif, berarti E2-nya positif. Nah, itu ketentuan pada keterangan di atas tadi. Pada loop majemuk ini kita bisa mengartikan pada gambar
yaitu yang pertama tentukan arah loop. Nih, kita sudah menentukan arah loop. Loop pertama searah jarum jam, loop kedua berlawanan arah jarum jam. Tentukan arah arus. Lihat arah arus. Yang pertama ini kita lihat arah arusnya dari positif negatif, maka dia masuk ke percabangan di atas ini. Dia masuk ke percabangan menuju ke R3 atau I3. Untuk arus di sebelah loop 2, maka I2 nya juga masuk ke percabangan, sehingga kita dapat bahwa I1 tambah I2 sama dengan I3, yaitu berlaku tadi hukum Kirchhoff 1, yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Pada loop 1, maka kita dapat rumusnya loop 1, yaitu sigma E tambah sigma V sama dengan 0. Itu hukum Kirchhoff 2. Sigma E-nya ada 2. Ketentuan tadi bahwa arah loop jika menyentuh kutub pada tegangan, itulah nilainya. Jadi pada E1 berarti bernilai negatif. Berarti min E1, lihat lagi pada loop pertama pada E2, dia menyentuh nilai kutub positif, maka ditambah E2. Ini kita balikkan, E2 kurang E1 sama juga dengan min E1 ditambah E2. Berikut sigma V I kali R, berarti sigma arus yang pertama ini pada R1, I1 kali R1 ditambah arus yang kedua maksudnya hambatan yang kedua, yaitu hambatannya R3, simbolnya dikali, berarti dikali I3. Kita tahu bahwa I3 itu rumusnya yaitu I1 tambah I2. Maka kita masukkan E2 kurang E1 ditambah I1 ini tetap sama, I3 nya kita masukkan substitusi I3 tadi, yaitu I1 tambah I2 dikali R3 sama dengan 0. Berikut E2 untuk E sama, I1 sama, maka kita kalikan R3 nya ke dalam kurung, berarti I1 R3 tambah I2 R3. Maka kita pindahkan sebelah sama dengan untuk E nya, berarti I1 R1 tambah R3 tambah I2 kali R3 sama dengan E1 kurang E2. Disebut persamaan. Berikut ada loop 2. Sigma E tambah
R-nya adalah 2 ohm. Maka kita substitusi I2 nya mendapat I1 sejenis menjadi 6I1, I2 menjadi 2I2. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua pada loop kedua, bahwa E-nya yang disentuh oleh garis loop adalah negatif dahulu, berarti min E2. Kemudian min E2 kita pindahkan ke belasnya min 6 menjadi positif 12. Dan untuk arusnya berarti I2 ini untuk arus I2, untuk I2 kali R3, berarti I2 kali R3, R3 nya yaitu 3, berarti 3I2 dimasukkan ke dalam garis tengah ini, berarti I1 tambah I2 dikali R2, berarti 2, didiskusikan 2I1 2I2, maka dapat 12 2I1 ditambah I2 nya ada 2, berarti jadi 5I2. Menjadi persamaan kedua. Nah, inilah kata ibu dieliminasikan. Kita mengeliminasikan untuk menghapus satu arus. Maka di sini kita tahu bahwa yang kita hapus adalah arus I1 dahulu. Kita tahu bahwa I1 persamaan 1 6, I2 persamaan 2 adalah 2. Maka kita perkecil jadi dikali 1 dan 3. Maka didapat dikali 1 semua yang di atas, berarti persamaannya sama untuk persamaan 1, persamaan 2 kita kali 3 semuanya, berarti 3 kali 12 dapat 36, 3 kali 2 dapat 6I, 3 kali 5 dapat 15. Maka bisa kita eliminasikan dengan cara mengurangi untuk I1 biar bisa jadi 0. Ini 0, maka didapat 10 kurang 36 hasilnya min 26, 2 kurang 15 hasilnya min 13 I1. Maka didapat I1 sama dengan 26 dibagi 13. Maaf, bukan I1, berarti ini I2, ini salah tulis, berarti hasilnya 26 bagi 13 adalah 2 ampere, berarti I2 2 ampere. Dari persamaan 1 kita masukkan, substitusikan I2 ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Nah, jadi dapatlah 10 kurang 6I1 tambah 2I2, kita masukkan 10 sama dengan 6 kali I1 tambah 2 kali 2, sehingga I1 nya nilainya 1 ampere. Untuk mencari I3 di tengah ini, maka ditambahkan memakai rumus Kirchhoff 1, berarti I3 nya sama dengan 1 tambah 2 hasilnya 3 ampere. Kalau untuk satu loop, ini contohnya, satu loop mudah saja. Nah, sama seperti biasa, arusnya cuma 1 dikarenakan satu rangkaian. Arus pada rangkaian seri nilainya sama, sehingga didapatlah kita masukkan hukum 2 Kirchhoff, E1 dikurang E2 ditambah I dikali buka kurung R1 tambah R2 tambah R3, maka hasilnya untuk I nya 0,4 ampere. Oke, terima kasih. Demikianlah pembahasan untuk pertemuan kedua tentang rangkaian listrik dan hukum 2 Kirchhoff. Semoga Ananda bisa mengambil ilmunya. Jika tidak paham, boleh Ananda bertanya di grup kita atau grup kelas kita masing-masing. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.